Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas lagi tentang hukum aljabar boolean, dimana untuk kali ini fokus pembahasannya adalah tentang hukum idempoten. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bahwa hukum idempoten sendiri itu dalam aljabar boolean itu menyatakan bahwa setiap variabel logika, baik itu n ataupun or, dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan nilai yang sama dengan variabel tersebut. Jadi syarat hukum idempoten sendiri itu adalah nantinya kalau ada variabel yang bertemu, ya, variabel misalkan a bertemu dengan logika n, itu nanti hasilnya juga akan a, ya. Jadi kalau mereka bertemu dengan variabel yang sama, baik itu nanti menggunakan logika n ataupun logika or, maka nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, itulah prinsip dari hukum idempoten. Nah, hukum ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam aljabar boolean. Oke, terkait dengan hukum idempoten sendiri itu ada dua bentuk utama, ya. Kalau bisa kita bagi di sini, yang pertama adalah idempoten or, di mana operasi or atau disjunction antara suatu variabel dengan dirinya sendiri, maka hasilnya nanti akan tetap variabel tersebut. Misalkan dalam hal ini contohnya adalah a diorkan dengan a, maka nanti hasilnya akan a. Itu untuk yang idempoten or. Kemudian yang hukum kedua atau bentuk yang kedua adalah idempoten n. Ini sama saja sebenarnya, ya, cuman operasinya kali ini kita menggunakan n. Jadi operasi n atau conjunction antara suatu variabel dengan dirinya sendiri, maka hasilnya juga akan tetap variabel tersebut. Dalam ini contohnya adalah misalkan a di n kan dengan a, maka nanti hasilnya juga akan a. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Kita bisa lihat di contoh ini, ya, idempoten or. Nah, jika a sama dengan 0 atau a sama dengan 1, maka nanti berlaku ketentuan seperti ini, ya. 0 diorkan dengan 0, ya, maka nanti hasilnya akan 0. Kemudian jika a nya 1, maka 1 diorkan dengan 1, maka sama dengan 1. Jadi prinsipnya cukup gampang, ya. Di bentuk idempoten n juga sama, ya. Jika a sama dengan 0 ataupun a sama dengan 1, nanti dia juga akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi 0 dan 0 sama dengan 0, 0 dan 1 sama dengan 1. Jadi seperti itu contoh penggunaan dalam hukum idempoten terkait dengan aljabar boolean ini, ya. Dan kalau kita mau bahas seberapa penting sih sebenarnya hukum idempoten ini, dan dengan menggunakan hukum ini, ya, kita bisa mengurangi redundansi dalam ekspresi logika, membuatnya lebih sederhana dan lebih efisien. Nah, ini biasanya kaitannya dengan bagaimana kita menyederhanakan rangkaian logika, dimana nanti apabila kita ketemu dengan fungsi misalkan a plus a atau b plus b, nanti kita bisa sederhanakan dengan hanya menuliskan satu variabel saja. Nah, di sini contoh praktisnya adalah ekspresi logika seperti a plus a atau a or a bisa disederhanakan menjadi a. Kemudian ekspresi logika seperti a n a itu bisa juga disederhanakan menjadi a. Nah, dengan demikian memahami dan menerapkan hukum idempoten ini dapat membantu dalam mengoptimalkan desain sirkuit logika yang tentunya lebih sederhana, ya. Meminimalkan jumlah gerbang logika yang diperlukan. Jadi cukup penting sebenarnya untuk menerapkan dan juga tentunya memahami hukum idempoten sendiri yang nanti kaitannya dengan bagaimana kita melakukan penyederhanaan rangkaian logika dengan menggunakan aljabar boolean. Oke, mungkin itu saja, ya, video singkat ini. Semoga nantinya bisa dipahami, dan tentunya nanti akan ada seri pembahasan tentang hukum aljabar boolean yang lain, ya. Seperti salah satunya nanti insya Allah akan saya buatkan hukum distributif, ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.